Kisah Patih Jojodito, pemilik Aji Pancasona. Jika menyebut makam gantung akan orang teringat tentang Jojodito, seorang patih di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang sakti mandraguna. Kesaktian sang patih karena memiliki ilmu Aji Pancasona yang dapat hidup kembali ketika mati jika jasadnya menyentuh tanah. Sebelum diangkat menjadi patih, Jojodito muda dikenal suka laku tirakat dan berpuasa hingga berbagai macam ilmu kanuragan dikuasainya. Bahkan gurunya tak hanya dari bangsa manusia saja, tapi ada juga yang berasal dari bangsa lelembut. Tak heran jika Jojodito bisa menguasai ilmu Aji Pancasona atau yang juga disebut Ajian Rawa Rontek. Jojodito merupakan sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Tokoh ini juga memiliki terah darah biru dari Mataram karena putra Adipati Kulon Progo. Ketikjayaan Jojodito teruji ketika terjadi perang antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Jojodito yang sangat itu masih berusia sekitar 30-an juga melakukan perlawanan kepada Belanda. Bahkan dia terus melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda meski Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Bahkan Jojodito menjadi momok bagi kompeni Belanda karena kesaktian Aji Pancasona yang dia miliki. Jojodito dapat beberapa kali hidup kembali walaupun telah dieksekusi oleh tentara kompeni Belanda ketika itu. Begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, dia dapat hidup kembali tanpa pengetahuan kompeni. Namun karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak dijajah oleh kompeni, Jojodito lebih memilih perang gerilya bersama pengikutnya menuju arah timur. Dalam perjalanan ke arah timur, setiap pos Belanda yang lengah pasti diserang, hingga pada akhirnya sampailah Jojodito di wilayah Blitar Selatan. Di kota ini tanpa pengetahuan pihak penguasa Blitar saat itu, Jojodito bersama laskar terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, sehingga Belanda menjadi takut terhadap kesaktian Jojodito dan pengikutnya dan para akhirnya melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Sehingga Belanda menjadi takut terhadap kesaktian Jojodito dan pengikutnya dan pada akhirnya melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Merasa wilayahnya aman dari pemerasan kompeni, kemudian Adipati Blitar saat itu mengirim pasukan Telik Sandi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membuat takut kompeni di wilayah Blitar. Hingga pada akhirnya Telik Sandi yang dikirim oleh sang Adipati menemukan Jojodito di sebuah hutan yang masuk wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, Telik Sandi mengundang Jojodito untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya, Jojodito saat itu masih sibuk melatih laskar untuk mengusir kompeni. Karena tolakan halus dari Jojodito ini, kemudian Telik Sandi langsung pulang dan melapor kepada Adipati. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu patih di Kabupaten Blitar mengangkat dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirim utusan yang kedua agar Jojodito bersedia menjadi patih di Kabupaten Blitar. Dan karena banyak pihak kompeni yang meninggalkan Blitar lantaran serangan gerilya pasukannya, akhirnya Jojodito bersedia menerima tawaran Adipati Blitar. Sebagai seorang keturunan darah biru dan pernah tinggal di keraton, ketika diangkat menjadi patih di Kabupaten Blitar, Jojodito sudah tak asing lagi dengan pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat cakap. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar. Karena kecakapan ini kemudian sang Adipati memberi sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar.
Di tanah predikan ini, Jojo Dido kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberi nama Pasanggrahan Jojo Dido. Rumah yang didirikan oleh Jojo Dido ini hingga kini masih berdiri kokoh sebagai manusia biasa. Walaupun mempunyai aji Pancasona, Jojo Dido akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Karena agar tidak hidup kembali saat meninggal, Jojo Dido kemudian makamnya digantung tidak menyentuh tanah. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi, kemudian disangga dengan 4 penyangga yang juga terbuat dari besi, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan nama makam gantung. Makamnya terletak di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 km dari makam Sang Proklamator Bung Karno. Sebagai makam seorang tokoh sakti pada zamannya, kini makam Eyang Jojo Dido pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh para ziarah, terutama yang datang dari kalangan spiritualis. Beda dengan para ziarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam Eyang Jojo Dido dengan maksud tertentu, yakni ingin berguru kepada Eyang Jojo Dido dengan cara gaib. Tujuannya agar dapat titisan ilmu aji Pancasona. Makam Eyang Jojo Dido juga diyakini dijaga 2 sosok gaib berwujud 2 binatang besar berupa seekor ular sebesar batang pohon kelapa serta seekor harimau loreng sebesar anak sapi. 2 sosok gaib berjaga makam ini konon dulunya merupakan pengawal pribadi Eyang Jojo Dido semasa hidupnya yang berasal dari bangsa lelembut berwujud binatang. Karena kesaktiannya kepada majikan, karena kesetiaannya kepada majikan, hingga Eyang Jojo Dido wafat, kedua sosok gaib itu masih setia menunggui makam majikannya.